Hai, selamat pagi anak-anak TKKB Mahakam MCLC Tenggarong. Gimana nih kabarnya hari ini? Ya, Miss Nita harap anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Jangan lupa jaga kebersihan, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan. Agar kita terhindar dari sakit penyakit. Cuci tangannya sebelum dan sesudah melakukan kegiatan ya. Oke, nah hari ini kita mau belajar tentang mengasihi atau tema mengasihi. Iya, kita akan baca satu ayat firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-44. Ya, semuanya di rumah boleh ya buka Alkitabnya, kita baca sama-sama. Kitab Matius 5 ayat yang ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, di dalam kitab Matius mengajarkan tentang mengasihi. Di dalam kitab Matius 5 ayat yang ke-44 mengajarkan tentang mengasihi. Mengapa kita harus mengasihi? Karena Tuhan itu juga mengasihi kita, bukan hanya orang-orang yang baik yang Tuhan kasihi, tapi Tuhan juga mengasihi orang-orang yang berdosa. Itulah kasih yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Nah, hari ini Miss Nita mau sedikit cerita atau salah satu contoh cerita mengenai mengasihi kepada anak-anak. Nah, tolong disimak dengan baik ya apa yang akan Miss Nita ceritakan. Oke. Nah, Miss Nita akan cerita tentang semut dan kepompong. Nah, di suatu hutan yang rindang hiduplah berbagai jenis binatang di sana. Nah, seperti ikan. Di sana juga ada kelinci, ada kambing, ada rusa, jerapah, singa, serigala, ada burung di sana. Di hutan itu juga banyak sekali buah-buahan untuk dimakan oleh binatang-binatang tersebut. Nah, binatang-binatang tersebut hidup berdampingan, hidup saling mengasihi satu sama lain. Nah, di suatu malam datanglah angin yang sangat kencang menerjang di hutan itu hingga membuat mereka ketakutan, membuat binatang-binatang itu ketakutan. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka berlari ke sana dan kemari untuk menyelamatkan diri. Mereka saling menolong, saling mengiringi satu sama lain supaya mereka terhindar dari angin badai atau angin topan yang sangat dahsyat itu. Nah, hingga pagi datang, anginnya pun baru berhenti. Nah, setelah angin berhenti, keluarlah semut dari sarangnya. Anak-anak tahu nggak semut itu tinggalnya di mana? Iya, semut itu tinggalnya di dalam tanah. Semut itu membuat lubang-lubang kecil untuk tempat tinggalnya, untuk tempat mereka bernaung, tempat mereka beristirahat. Nah, kemudian semut itu berjalan mengelilingi hutan. Dia melihat kondisi hutan yang berantakan. Kenapa hutannya berantakan? Karena angin yang deras tadi hingga membuat hutan itu berantakan. Berjalanlah semut. Nah, setelah dia berjalan, semut itu melihat ada kepompong. Wah, tahu nggak kepompong itu apa isinya? Iya, kepompong itu adalah isinya setelah berubah dia bermetamorfosis menjadi sebuah kupu-kupu yang cantik jika ia sudah bermetamorfosis. Nah, semut berkata, dia berkata kepada kepompong, wah nggak enak ya jadi kepompong, katanya terkurung, tidak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa jalan, nggak bisa melihat ini melihat itu, kata semut kepada kepompong. Nah, tapi kepompong dengar nggak apa yang semut katakan? Ada yang tahu? Iya, kepompong mendengar perkataan semut. Nah, tapi dia tidak menjawab. Dia hanya berkata, wah, aku loh tidak mau juga seperti ini, terkurung dan tidak bisa berbuat apa-apa, kata kepompong. Nah, setelah ia berkata seperti itu kepada kepompong, akhirnya berjalanlah semut kembali. Ia mengelilingi hutan itu. Nah, sepanjang jalan
Dia juga bertemu binatang-binatang yang lain. Semut pun berkata, katanya tidak enak loh menjadi kepompong, hanya terkurung dan diam, tidak bisa ngapa-ngapain. Sepanjang jalan, setiap ia bertemu oleh binatang-binatang yang ada, ia berkata demikian dengan kesombongan. Nah, anak Tuhan boleh nggak berbuat seperti semut? Tidak boleh. Semut itu uh, menunjukkan sikap yang sombong, sikap yang tidak baik. Tidak boleh anak-anak Tuhan bersikap seperti semut, bersikap sombong, bersikap tidak baik, karena Tuhan tidak suka. Karena sikap Tuhan itu selalu kasih, mengasihi kepada sesama. Nah, suatu ketika saat semut berjalan di suatu hutan, nah, semut tidak merasa badannya berjalan di atas air. Ia masuk saja di lumpur-lumpur itu. Tidak terasa, akhirnya apa yang terjadi? Setelah ia berjalan apa? Lumpur itu tadi menyedot badannya semut. Aduh, apa yang terjadi sama semut? Ada yang tahu nggak? Iya, semut hampir tenggelam. Semut berteriak, katanya, tolong siapapun yang mendengar aku, tolong selamatkanlah aku, kata semut sambil berteriak. Tetapi apa yang terjadi? Ada nggak yang mendengarkan teriakan semut? Tidak ada. Hanya kupu-kupu. Ada yang tahu nggak kupu-kupu ini tadi siapa? Iya, kupu-kupu ini adalah perubahan dari kepompong atau biasa disebut dengan metamorfosis, perubahan kepompong menjadi kupu-kupu. Nah, kupu-kupu mendengar teriakannya semut. Nah, sambil dia mencari-cari, nah akhirnya dia melihat apa? Melihat semut pun berteriak meminta tolong, katanya, tolong aku kupu-kupu, katanya, tolong. Padahal semut ini nggak tahu kalau kupu-kupu itu adalah kepompong yang dia hina tadi. Tapi apa yang dilakukan kupu-kupu? Apakah dia mau menolong semut? Iya, kupu-kupu mau menolong semut karena dia memiliki kasih. Ia tidak mendendam kepada semut yang telah berbicara tidak baik kepadanya. Setelah itu apa yang dilakukan? Iya, dia mengangkat semut itu dari lumpur dan menaruhnya di tanah yang kering. Semut pun terheran. Dia bertanya, siapakah engkau kupu-kupu yang cantik, kata semut kepada kupu-kupu. Kupu-kupu pun bertanya, kau tidak mengenal aku, katanya berbicara kepada semut. Nah, semut pun terheran-heran, katanya, kau siapa? Katanya bertanya kepada kupu-kupu. Nah, kupu-kupu menjawab, akulah kepompong yang kau hina itu. Kau bilang aku tidak bisa kemana-mana, tidak nyaman berada dalam kepompong, tidak bisa bergerak dan tidak bisa berbuat sesuatu. Nah, baik nggak sikap yang ditunjukkan oleh kupu-kupu itu? Kupu-kupu menunjukkan sikap yang baik. Kupu-kupu menunjukkan sikap kasih kepada semut. Nah, setelah semut tahu itu adalah kepompong, akhirnya dia mau meminta maaf atas perbuatan yang tidak baik, yang telah ngata-ngatain kepompong itu tadi. Nah, demikianlah cerita tentang semut dan kepompong. Nah, apa sih yang kita bisa pelajarin dari cerita semut dan kepompong? Ya, kita belajar mengenai kasih yang ditunjukkan oleh kepompong kepada semut. Apa aja sih yang harus kita pelajari tentang kasih? Ya, kita harus mau saling mengasihi satu sama lain. Kemudian apalagi? Tidak mengingat apa yang telah dilakukan oleh orang lain kepada kita. Salah satunya perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang menyakitkan. Kemudian apalagi yang kita pelajarin? Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena apa? Karena Tuhan tidak suka kita sebagai anak-anak yang Ia kasihi membalas kejahatan dengan kejahatan. Kemudian apa? Kita mau mengakui kesalahan dan mau mengucapkan terima kasih saat kita ditolong. Itu adalah sikap mengasihi. Nah, sebagai anak-anak yang Tuhan kasihi,
Kita mau belajar mengasihi. Nah, satu contoh yang baik saat kita di sekolah, kita tidak boleh menyakiti teman-teman kita. Karena apa? Karena Tuhan tidak suka sikap seperti itu. Karena itu bukan sikap yang Tuhan tunjukkan kepada sesama, kepada kita umatnya. Yang Tuhan selalu tunjukkan kepada kita umatnya adalah sikap mengasihi, sikap menyayangi, tidak menilai dari fisik seperti yang semut lakukan kepada kepompong. Nah, kalau dilihat secara kasat mata, memang kepompong itu jelek ya, nggak ada warnanya, dia hanya berwarna putih, dibalut warna putih, tidak berbentuk, tidak memiliki kaki, tidak ada matanya. Tapi Tuhan apa? Tuhan selalu mengasihi. Itulah yang Tuhan lakukan kepada kita umatnya. Nah, anak-anak yang Miss kasihi, Miss Nita mau anak-anak juga melakukan kasih kepada sesama, terutama kepada orang-orang di sekitar seperti orang tua, kakak, adik, saudara, siapapun, om, tante, nenek. Tidak berbuat yang tidak baik. Jangan menghina. Misalkan ketemu temannya, lihat temannya bajunya jelek, robek-robek, menghina, itu kasih nggak? Itu bukan sikap kasih. Itu juga tidak baik. Itu tidak menunjukkan sikap yang benar tentang kasih. Kasih itu selalu mengajarkan tentang kelemah lembutan dalam setiap perbuatan kita. Selalu mengenalkan perbuatan baik. Itulah yang dinamakan mengasihi atau kasih itu. Nah, Miss Nita mau tanya nih, siapa yang mau mengasihi? Iya, semuanya pasti mau mengasihi sesamanya. Itulah sikap anak-anak yang dikasihi Tuhan. Baiknya kita belajarlah dari sikap seekor kupu-kupu atau kepompong itu tadi, yaitu mau mengasihi walaupun ia telah dihina, telah disakiti dengan kata-kata yang kasar dari seekor semut itu tadi. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, karena Tuhan sudah menebus dosa kita. Dia sudah menebus setiap kejahatan kita di kayu salib. Jadi alangkah baiknya kita selalu berbuat yang baik kepada teman-teman di sekitar kita. Jadi Miss Nita mau anak-anak belajar mengasihi sesamanya, walaupun itu bukan saudara. Misalkan lihat orang di jalan, lihat nenek-nenek bajunya robek, lihat celananya robek, kakinya nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu, tasnya robek, pegangnya kresek aja, boleh nggak hina-hina? Tidak boleh, karena itu bukan perbuatan kasih, tidak menunjukkan kasih ya. Itu tidak baik. Kasih itu selalu bersikap yang baik. Itulah kasih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, karena Tuhan mengajarkan kasih melalui perbuatannya kepada setiap umatnya, kepada orang-orang yang telah menganiaya dia. Tuhan selalu menunjukkan kasihnya. Nah, pada saat hari ini, Miss Nita yakin dan percaya setelah mendengarkan cerita ini, anak-anak akan menerapkan kasih kepada sesama, ke orang-orang yang terdekat lah, terutama di rumah, seperti orang tua. Jangan suka melawan ya apa yang dikatakan oleh orang tuamu, apa yang orang tuamu misalkan larang, oh kamu tidak boleh jalan, wah nangis malahan, minta jalan terus. Itu perbuatan kasih enggak? Itu bukan perbuatan kasih. Baiknya kasih itu apabila dilarang, kita harus menuruti setiap larangan dari orang tua. Nah, demikianlah firman Tuhan yang bisa Miss Nita bawakan pada saat pagi hari ini. Miss Nita yakin semua anak-anak mengerti bagaimana cara atau bersikap dan membagikan kasih kepada sesama. Nah, kita mau satu di dalam doa. Benar ya Bapa, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami juga mengucap syukur atas firman yang telah Engkau ajarkan Tuhan tentang kasih Tuhan. Oh Tuhan, kami mau Tuhan menerapkan kasih itu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, supaya Tuhan
kami bisa berbagi kepada sesama kami, Tuhan, orang-orang yang Engkau kasihi dalam kehidupan kami, Tuhan, orang-orang terdekat kami. Ya Bapa, inilah doa dan ucapan syukur kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa dan ucapan syukur kami, haleluya, amin. Sampai jumpa.